Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang pendapatan cukup naik ya di kuartal 1 ini, dengan IPS-nya juga naik ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas sebagai informasi, bukan ajak untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, dengan kode saham KOPX ya, atau Kopexindo Traktor. Nah, ini perusahaan di sektor penjualan peralatan alat berat ya, seperti Bego, truk ya, dan truk dan lain sebagainya ya. Oke, Kopexindo ini kalau kita lihat, Kopexindo Investama ini pegang sekitar 89,45% ya, sangat dominan. Begonya ada publik ya sekitar 10%, 10,55%. Nah, kalau kita lihat per April ini pembahasannya sekitar 3000 ya, 3093 ya, karena ini enggak update ya untuk yang Mei, Juni sampai Juli ini enggak tahu. Dan ini untuk IPO nya dulu di harga 400an ya, 5 Juni 2012. Kalau kita lihat untuk real individunya sekitar 7% ya, real individunya sekitar 7%. Berikutnya perusahaan yang 80. Nah, ini untuk lokalnya. Untuk foreignnya sama ya, kecil ya. Foreign yang paling lainnya yang paling banyak lainnya yang 0,11%. Ini untuk data 1 tahun ya. Jadi nanti kalau teman-teman ngecek sendiri untuk data berapa tahun, misalnya 3 tahun, sini kelihatan ya. Kita lihat lokalnya sekitar 8% ya untuk lokalnya, sisanya perusahaannya hampir 89%. Oke, kita akan coba lihat untuk laporan keuangan ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini per 31 Maret 2002 dan ini per 31 Desember 2001. Jadi ini kuartal 4-nya, ini kuartal 1. Kalau kita lihat untuk segi aset ini naik ya dari 116 juta ya. Di sini dinyatakan dalam bentuk dolar ya. Jadi sini nanti kalian dolar ya, di 116 juta US dollar ya. Ini naik ke 139 US dollar ya. Naik hampir 23 ya. 23 juta US dollar untuk kenaikan dari asetnya sendiri. Oke, untuk likuiditasnya ini punya likuiditas sekitar 100 US dollar. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu 81, jadi naik sekitar 19 US dollar ya untuk kenaikan likuiditasnya. Jadi untuk likuiditasnya masih sekitar 39 ya, 39 US dollar. Kalau kita bandingkan sebelumnya 35, jadi naik sekitar 4000 US dollar ya untuk kenaikan dari likuiditasnya. Cukup tinggi ya guys untuk liabilitasnya. Ini udah hampir 80% nya ya untuk liabilitasnya. Nah, kita lihat untuk pendapatan ya. Kalau kita lihat pendapatannya tuh dulu pendapatan bersih ya, ini kalau udah bersih aja keliru enggak nih, pendapatan bersih sekitar ini ya, 46 juta US dollar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 22 US dollar ya, naik sekitar 100% lebih ya untuk kenaikan pendapatannya. Untuk laba bruto sekitar setelah dikurangi beban pokok pembayaran sekitar 39 nih, jadi masih ada 8.000 ya. Tapi kalau kita bandingkan di kuartal sebelumnya 2001 ya, sama kuartal 1 ini naik ya sekitar 2 juta. Ini dari 5 sekitar ini ya, 39 ya, 3,9 juta US dollar untuk kenaikannya. Jadi untuk IPS nya sendiri ini sekitar ini ya. Untuk laba bersihnya tentunya setelah dikurangi pajak dan lain-lain sekitar 3 juta ya, 886 US dollar. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu 690 ya, 690 US dollar. Jadi naik hampir 4 kali lipat ya untuk kenaikan dari ini ya.
cuma pendapatan bersihnya. Dan untuk laba IPS-nya ini sama ya, dari 0,00174 sebelumnya 0,00044 ya. Nah ini hampir 3 kalinya, atau ya sekitar 3 atau 4 kali 400% ya untuk kenaikan dari IPS nya sendiri. Nah kalau kita lihat untuk cash flow nya ini positif ya guys, dulu minus ya, 2001 minus 214 ya, ini saya year on year. Kalau kita bandingkan sekarang udah 21 juta ya untuk cash flow operasionalnya, 21 juta US dollar ya. Untuk investasi ini minus dari 300.018 ya, minus ke 19.759. Nah untuk pendanaan sama ya, dari 318 minus ke 7 juta US dollar. Nah untuk kas terakas akhir tahun sekitar 18 ya, 1825.96 ya, 3 US dollar. Sebelumnya 2.134.312 US dollar ya. Jadi naiknya sangat gila nih, hampir 8 ya, hampir 8 kalinya ya untuk kenaikan kas terakasnya. Oke, dari segi fundamental masih aman ya guys ya. Ini bukan pendapatan, dan ini juga bagi dividen kemarin ya. Kita lihat ke belakang, ini baru bagi dividen ya, dan ini harga kemarin 2020 tuh sekitar 100-an ya. Harga saat ini di sekitar 464 ya, udah cukup naik. Kalau kita nih ada support rekan di arah sini ya, 378, atau mau di arah sini ya silakan ya, di 420 ya. Kalau kita lihat untuk metodologinya ini, kalau kita lihat dari 4 ya, coba 4 ini masih BK ya, BK pegang di 412 ya. Harga saat ini di 464, jadi average nya di atas BK ya kalau teman beli di area sini ya. Kalau kita lihat tarik dari sini, jadi cukup lumayan ya selisihnya dari 464, selisih BK sih 412 ya. Jadi ada gap lumayan panjang ya. Ini ya harganya lumayan ada jarak dari 464, kalau lihat realnya BK sekitar 412 ya. Jadi kalau guyur bisa jadi ke area situ ya. Kalau ini kita tarik dari Broksum tanggal 4 Juli ya. Kalau kita tarik lebih jauh sekitar 30 ya, 30 Maret sekitar 3 sini lihat ya, 28 Maret. Nah sekitar BK juga ya, BK 3,58, BK nya ada ZP, BK nya ada AK, BK nya ada CC, BK nya ada Excel ya. BK masih nomor 1 guys ya, untuk atau bayarnya di KPK. Nah jadi ada beberapa insight ya sekitar ini. Kalau kita lihat ditarik dari sini ya, tanggal 28 tadi sekitar average nya di 491 ya. Kalau kita bandingkan sekarang tuh udah naik tinggi di, kita kan ini ya 464 ya untuk harga saat ini. Kalau kita lihat di Broksum sendiri, BK pegang di harga 450, BQ nya 430, BQ nya 500 ya, akal cukup tinggi. Kalau kita lihat patokannya BK average nya di 450 ya, jadi bisa mungkin strateginya bisa nunggu sini kalau turun, atau mau disamakan dengan average nya BK ya silakan, tapi silakan dianalisa lagi, tarik lebih jauh ya. Nah ada support segini juga ya di 375 kalau mau pakai support itu, atau pakai sini ya 425 kalau mau pakai support ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan ya teman silakan ya tulis di kolom komentar. Kalau ada request juga silakan tulis komentar. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.